Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa barik ya Allah, fadkuruni adkurkum waskuruni wa la takfurun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mustajabu fil majalis dzikri wa inda Qur'an. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam habul amal inda Allah ajruha wa inqamah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan yusallu al-mar'u ma'a man ahabbu. Sallallahu alaihi wasallam kalimat ma'adat masyahidin. Yang mulia yang terhormat, insyaallah dimuliakan Allah di akhirat. Para guru sedayana hadir bersama kita, Ustaz Muhammad Ampun, Pak Umar, Ustaz Tatang, Pak Guru, mudah-mudahan Ustaz Hasan, mudah-mudahan semua para guru-guru kita, sesepuh kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka sehat dan afiat. Allah Ta'ala jaga mereka, berkahi mereka, Allah Ta'ala berikan mereka taufik dan ma'unah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan derajat mereka semua menjadi orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, orang sedaya bersyukur kepada Allah ditakdirkan Allah hadir di majelis yang mulia. Kenapa bersyukur? Karena dari pagi mungkin kita menjadi orang-orang yang hina, dosa mata, dosa telinga, dosa banyak. Tapi ketika di tempat-tempat seperti ini semua dimuliakan Allah, yang dosanya banyak dimuliakan Allah. Kenapa? Hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu dimuliakan Allah. Kalau seandainya ini hari terakhir kita mati, saya para jemaah, ya Allah bahagia. Yang dosa-dosa kemarin dihapus oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kita menutup dengan husnul khotimah di majelis yang mulia ketika orang sedang lagi dekat sama Allah Ta'ala. Amin. Nah itu harus jadi ditancapkan dalam hati orang sedang, agar orang sedang hati-hati dalam hidup. Maut selalu mengintip orang sedang. Malaikat maut katakan dalam hadis 70 kali melihat orang sedang, melihat saya itu 70 kali. Buah-buah ini. Dan saya termasuk orang yang takut kalau hari ini. Kenapa? Karena saya nggak siap. Kalau ditanya siapapun yang sepuh pun nggak ada yang siap. Oleh karena itu para jemaah, ini ada cara-cara jalan husnul khotimah. Maka orang sedayana jangan melewatkan kesempatan yang indah ini. Kumpul dengan para guru, kumpul dengan dzurriyyatul Rasul. Kemudian ketika kumpul dosa diampuni, ketika kumpul kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Ya Allah. Nah hari ini saya ingin mengatakan kenapa kita berat melakukan itu. Kenapa kita berat melakukan ibadah. Maka hari ini mohon maaf ingin saya katakan beberapa hal yang membuat orang sedayana berat ibadah. Majelis dekat tapi susah. Sakit sedikit tapi nggak mau masak. Saya yakin kalau seandainya di kelurahan semua penduduk Parakan 5 harus hadir karena mendapatkan istilahnya 2 juta satu orang. Ya, yang sakit jaga. Ya, nah hari ini saya ingin mengatakan beberapa hal. Kenapa kita berat melakukan ibadah? Kenapa kita berat untuk melangkahkan kaki ke majelis taklim? Kenapa kita berat menolong orang? Kenapa kita berat dalam berbuat kebaikan? Bahkan ringan melakukan kemaksiatan. Mohon maaf para jamaah, ini buat saya pribadi dan kepada para jamaah.
Satu yang menyebabkan orang ini susah ibadah berat, gampang melakukan maksiat. Yang pertama apa? Kurang sedayana, mungkin masuknya makanan, minuman ke mulut kita nggak disaring. Yang haram sudah pasti jangan dilakukan, yang subhat pun jangan. Kalau misalkan ada perdebatan, oh ini ada makanan, kata ulama ini boleh, kata ulama ini jangan, yang ambil jangan, nggak usah. Ayam banyak, bebek banyak, ayam, wah makanan mah banyak, yang subhat jangan. Dan kurang sedayana, jangan menjadi orang-orang yang milih yang paling yang enak. Milih yang mudorotnya, yang bahayanya sedikit. Bahkan kalau ada bahaya sedikit pun kita jangan ngambil. Kok haram? Termasuk di dalam haram kurang sedayana, mohon maaf para jamaah, melakukan riba. Mau usaha hutang bank yang berbunga. Nah itu gak terasa. Yang masuk ke mulut kita adalah bunga-bunga riba. Itu maka ibadah susah. Itu para jamaah. Salah satu yang membuat kita susah itu. Maka para jamaah, kita harus hati-hati dalam memasukkan makanan. Memang kurang sedaya. Istilahnya ini halal, ini halal, ini haram, tahu. Tapi kebanyakan orang sekarang ini kebanyakan riba yang masuk ke mulut kurang sedayana, dan kurang sedayana pura-pura nggak tahu, pura-pura kepepet. Nah makanya para jemaah, bagaimana cara mengatasi supaya kita makan atau kemudian konsumsi? Ya qanaah. Artinya qanaah apa yang sudah dikasihkan Allah. Karena apa? Sekarang ini budaya-budaya konsumerisme, budaya-budaya kapitalisme, orang-orang sudah berlomba-lomba untuk punya motor paling bagus, dan ini berat. Orang sudah berlomba-lomba ini, berlomba ini, akhirnya apa? Yang dicari akhirnya riba. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi itu yang pertama. Orang teh kebanyakan makanannya nggak disaring. Dan kebanyakan di zaman sekarang ini makanan-makanan riba yang masuk ke mulut kurang sedaya. Contoh kita punya usaha, oh bagaimana supaya usaha warung kita hutang bank. Saya diberi nasihat oleh seseorang habib ketika saya, walaupun mohon maaf para jamaah, saya juga dulu begitu karena ya kita nggak tahu. Kata beliau, Liza, ente kalau usaha, kalau bisa jangan utang-utang. Karena apa? Nggak berkah, hancur pasti. Makanya para jamaah, saya menyarankan ini, makanya saya mundur teratur. Kenapa mundur teratur? Oh, kalau saya kemudian langsung berhenti, nggak bisa. Makanya mundur teratur ada niatan, ya Allah, saya kepingin berhenti yang begini ini. Pertamanya ada, mohon maaf, bang mingguan, bang ini Andi, kemudian nggak bisa ninggalin, akhirnya ditinggalin satu. Alhamdulillah, sekarang nggak ada. Nah, kurang sedayana harus berusaha untuk intina ketika ada hal-hal yang haram, ada hal-hal yang riba, mundur teratur dan berusaha menjalani hidup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan-jangan kurang sedayana malas ke majlis, kurang sedayana malas sholat duha, kurang sedayana malas bangun malam, itu. Yang kedua, kenapa orang malas ibadah, kenapa orang berat ibadah, kenapa orang gampang maksiat? Yang kedua, kurang sedayana nggak pinter milih temen,
nggak pilih, istilahnya nggak pintar milih sahabat. Apa pengaruhnya besar? Oh, besar sekali. Sahabat itu besar sekali kalau kita berteman dengan para guru-guru ke bawah. Lah kalau kita berteman dengan punten ya orang-orang minum arak, orang ya kita walaupun kita nggak minum sekalipun kita pasti bau arak. Kadang-kadang oleh setan kita bisa, tapi kadang-kadang oleh teman seringkali kita nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak apa? Karena ada perasaan nggak enak. Kita mungkin mau ke majelis taklim, kata ada bisikan, hujan-hujan begini. Kemudian di rumah kira-kira dia bisa. Lalu kemudian kita saya mau latihan. Karena apa? Sebulan sekali atau seminggu sekali. Karena apa? Keutamaan begitu banyak. Kita mau melangkah terus kemudian gak lama ada teman. Mau kemana? Ini mau latihan di musola di ini majelis al-mutohar. Udahlah dengan saya aja. Saya jadi perlu sama ente, kita ada perlu yang saya bicarakan. Padahal nggak penting-penting amat, cuma karena nggak enak ditinggalin kumaha, nggak enak teman. Akhirnya teman jadi perangkap kurang sedangnya, jadi malas ibadah, malas melangkahkan kaki. Coba kalau temannya soleh, beda. Mau kemana pengajian? Kurang ini. Ayo berangkat. Temannya soleh sama temannya nggak soleh beda. Teman yang satu tahu ilmu, teman yang satu nggak tahu ilmu beda. Gampang latihan, menyepelekan latihan. Ya Allah, padahal seandainya engkau tahu, kita ini tahu. Pahala hari ini kita hari ini tahu. Ya Allah, punten. Yang nggak bisa jalan mau merangkak lagi, mau gendong untuk ke tempat ini. Ya Rabbana, ya Rabbana. Nah itu para jamaah. Orang sedayana maka harus pintar-pintar milih teman. Kita nggak bisa sombong. Saya bisa. Kata siapa? Pengaruh teman itu besar sekali. Kalau kita temannya orang-orang yang hubu dunia, kita akan kebawa ke mereka. Tapi kalau kita temannya para guru, para yang kemudian mereka tak ibadahnya, istilahnya nyari dunia sekedarnya. Ya Allah, kita akan terbawa mereka. Kalau kita kemudian temannya ini para pengusaha ini, kita akan terpacu. Memang terpacu kalau kita bisa mengambil hal-hal positif, cuma orang sedayanya pasti akan kebawa oleh dunia. Karena apa? Hawa dunia begitu pas dengan kita punya hawa nafsu. Makanya para jamaah, yang kedua supaya kurang sedayana ringan ketika ibadah, ringan ketika berdiri maksiat, ringan ketika bersedekah, maka cari teman-teman orang-orang yang soleh. Terus kemudian yang ketiga, kenapa kita berat ibadah? Kenapa kita berat sedekah? Kenapa kita gampang melakukan maksiat? Yang ketiga, orang sedayana seringkali nggak ingat mati. Padahal ingat mati itu adalah cara ampuh untuk melumpuhkan hawa nafsu orang sedayana ketika kemudian lalai dari Allah. Itu sangat istilahnya sangat ampuh. Tapi jangan diartikan dibawa ke yang negatif. Kalau dibawa ke negatif, contohnya begini. Sudah biasa kerja, Pak, kerja ini sawah kan harus besok mati. Jadi dibawanya ke negatif. Harusnya dibawa ke positif. Apa itu artinya? Ya Allah, saya punya harta banyak. Nanti tidak ada yang dibawa, punya tanah hektaran, punya sawah banyak, nggak akan dibawa. Malah mungkin
kalau kita kemudian tidak menginfakkan atau mewakafkan kemana, atau kemudian kita jual sebagian, kemudian kita berikan ke musola yang untuk pembangunan atau ke majelis taklim, bisa jadi kita ketika meninggal dunia, meninggalkan banyak harta, kita lupa untuk mewakafkan tanah, kita melupakan kemudian kita punya guru-guru yang harus dibantu. Jangan-jangan hartamu kemudian engkau tinggalkan buat anak istrimu, nanti anak-anakmu akan gontok-gontokan. Akhirnya orang tuanya gigit jari di kuburan. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu begini, kalau tahu di kuburan begini, maka ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau sedekah, saya mau infak, saya mau wakaf. Ya Allah, ya Rabbana. Maka para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, saya seringkali kalau ingat mati kan ngeri dan kepengen gak mati. Kenapa kok kepengen gak mati? Ya Allah, karena mati itu ketika sakaratul maut dikatakan dalam hadis sepertinya sakitnya seperti kita hidup ini dikulitin, masih hidup. Kulit kita terkelupas sedikit aja sakitnya minta ampun, apalagi ini di kulit kita ini disisip. Bahkan di keterangan yang lain, seperti ketika sakaratul maut kita seperti ditusuk pedang berapa puluhan kali. Ya Allah, bagaimana nggak takut para jamaah? Maka mau tak mau, saya para jamaah pasti mati. Maka para jamaah, ketika orang sedaya punya duit banyak, punya harta banyak, jangan lupakan investasi untuk akhirat orang sedaya. Jangan diberikan kepada anak semua. Iya, kalau anaknya soleh nanti akan digunakan yang benar. Bagaimana kalau anaknya nggak soleh? Dijual buat bikin ini, bikin akhirnya habis. Ya Allah, para jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Dan ketika kita masih hidup, kita karena apa? Malaikat Israel tidak pakai aba-aba kalau mencabut nyawa saya, nyawa pada zaman nggak pakai aba-aba. Kalau pakai aba-aba enak. Permasalahannya nggak pakai aba-aba. Bisa jadi saya sekarang ini bicara, sebentar lagi, sedetik lagi malaikat Israel, ya udah. Kalau sudah malaikat Israel menghadap, sudah nggak ada bisa kita mengatakan nolak, mundur, nggak bisa. Maka para jemaah, kita harus bersiap-siap untuk senantiasa bersiap-siap mati. Dan cara bersiap-siap untuk mati, kita istiqomah ibadah kepada Allah. Jangan sia-siakan ada majelis seperti ini para jamaah, jangan sia-siakan hadirin. Baru terasa kalau kita sudah dikubur. Oh, ternyata akibat saya ketika di Mutohar menjadi cahaya yang terang beneran. Oh, ternyata ketika saya baca sholawat di Al-Mutohar menjadi cahaya yang terang beneran. Oh, ternyata sedekah yang saya berikan setiap minggu, setiap bulan ketika ada pengajian, mau caunya, mau airnya, mau ininya, maunya, ternyata menjadi cahaya di kuburan. Ya Allah, bahagia. Para jamaah, sayangi diri orang, sayangi diri kita, sayangi diri kita para jamaah. Dengan orang sedang melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah menyerah dengan kecapean, jangan menyerah yang namanya terus. Jadilah orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dan orang sedang berusaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada para jamaah. Kesimpulan hari ini supaya ibadah orang sedang ringan, supaya kemudian ketika sedekah ringan, ketika menjadi masyarakat ringan. Satu, para jamaah jauhi makanan haram, subhat juga dijauhi, makruh juga dijauhi. Yang kedua, supaya kita yang kedua kita harus pintar-pintar memilih teman. Yang ketiga, orang sedayanya harus senantiasa ingat mati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan para jamaah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Sayyidul Rabbi bin Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan orang sedayanya, anak-anak kita dan
semua lingkungan seluruh penduduk ini tempat dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang lagi punya penyakit badan dan penyakit hatinya, penyakitnya diangkat Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang ada kesulitan, mau kesulitan rezeki, mau kesulitan keluarga, mau kesulitan apapun, berada kesulitan diangkat Allah diganti dengan kemudahan dan kesuksesan. Mudah-mudahan seluruh para jamaah ada dalam rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurang selainnya khususnya hadir dan dengan Allah taala menjadi makhluk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan syai'ul radi berkesyai'ul wujud. Ini daerah dijadikan daerah yang baratul thayyibatul warabul ghafur. Semua penduduknya dijauhkan Allah taala dari bala musibah dunia, musibah akhirat. Mudah-mudahan kita berdoa Purwakarta Indonesia dijadikan daerah yang berkah Allah, dijadikan daerah negara yang berada thayyibatul warabul ghafur. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kurang sedayana, aparatur pemerintah kita dan guru-guru agama kita mudah-mudahan dijadikan orang yang amanah, orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang senantiasa diridhoi baginda Nabi, dicintai baginda Nabi, dan akan nanti dikumpul